Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita yang pada saat ini telah masuk pada surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah berpuasa. Semoga amal perbuatan baik kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14 di dalam bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Dan juga saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 4 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rezeki yang berlimpah-limpah, yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat untuk dunia dan bermanfaat untuk akhirat nanti. Dan juga semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan lahir dan batin, selalu memberikan kesejahteraan dan ketenteraman lahir dan batin. Juga saya ikut berbelasungkawa dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada beliau Ayatollah Ali Khamenei, kepala negara atau kepala kerohanian dari negara Republik Islam Iran yang gugur di dalam peperangan membela diri dari serangan para agresor. Semoga syahid beliau ini dapat menjadikan contoh bagi umat manusia dan khususnya umat Islam di seluruh dunia, dan juga kepada saudara-saudara warga negara Republik Islam Iran yang menjadi korban dari keganasan, dari keangkara murkaan para agresor, juga mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan serta diberi ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Baiklah saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus sholihati tubailahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatluha
alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum ya'furuna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab walau anna qur'ana yirat bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kullima bihil maut balil ladil amru jami'a afalam yang yai asil ladina amanu allahu yasha'ullahu lahu dana syami'a wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima syona'u khari'atul au takhulu qurainam min darihim hatta ya'tiya wa'dullah inna allaha la yukhliful mi'ad walaqadistuh azziya birusulim min qablika fa'amlaitu linnadzina kafaru summa aqadtuhum fa kaifa kana iqab afaman wa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi suraka kul syamuhum amtu nabi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidoirim minal qaul bal juyina lilladina kafaru ma'aruhum wa syudu anil syaibil wa man yadlilillahu famalahu min had lahum adabun fil hayati dunya wala adabul akhirati asya wa malahum minallahi min waq sadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka akan memperoleh kesudahan yang baik dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami mengutus engkau di kalangan umat yang sebelumnya telah berlalu banyak umat, agar engkau bacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepada engkau. Namun mereka tetap kafir kepada yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dia adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.
Dan jikalau Quran yang dengan ini gunung-gunung dilenyapkan, atau dengan ini bumi dibelah, atau dengan ini orang-orang yang mati dibuat bicara, tidak. Semua perintah adalah kepunyaan Allah. Apakah orang-orang yang beriman tidak tahu bahwa jika Allah menghendaki niscaya akan Ia berikan petunjuk kepada manusia semuanya. Adapun orang kafir, bencana tidak henti-hentinya menimpa mereka karena perbuatan mereka, atau ini turun di dekat rumah mereka sampai janji Allah tiba. Sesungguhnya Allah itu yang tidak akan ingkar janji, dan sesungguhnya para utusan sebelum engkau juga ditertawakan, tetapi orang-orang kafir aku berikan tangguh, lalu aku membinasakan mereka. Alangkah dahsyat pembalasanku. Lalu apakah Dia yang mengawasi setiap jiwa tentang perbuatan yang ia lakukan? Namun mereka membuat sekutu bagi Allah. Katakan, sebutlah nama mereka. Apakah kamu memberitahukan kepadanya apa yang ia tak tahu di bumi? Ataukah ini ucapan lahir semata? Sudah tentu rencana mereka ditampakkan indah bagi orang-orang kafir dan dijauhkan dari jalan Allah. Dan barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan, ia tidak mempunyai penuntun. Ia akan mendapat siksa. Ia akan mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan siksaan di akhirat tentu lebih pedih. Dan mereka tidak mempunyai pelindung melawan Allah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini adalah penjelasan di dalam ayat 29. Tuba, kata benda infinitif dari kata toba, artinya menjadi baik. Jadi kata tuba artinya kesudahan yang baik atau kebaikan di kemudian hari. Kemudian penjelasan yang terdapat di dalam ayat 31. Menurut sebagian mufassir, ayat ini kalimat yang bunyinya lakana kadal Quran, artinya pasti ini adalah Quran.
Tetapi jawaban ayat ini termuat di dalam ayat berikutnya, dan di sini tidak ada kalimat yang dihilangkan. Bahwa Quran suci akan membuat keajaiban yang besar bukanlah suatu hal yang mustahil, tetapi malahan suatu kenyataan. Karena kita diberitahu di dalam kalimat berikutnya bahwa semua perintah adalah kepunyaan Allah. Yang ini senada artinya dengan ungkapan bahwa keajaiban akan segera terlaksana dengan perintah Allah. Pada waktu ayat ini diturunkan, banyak sekali kesukaran dalam menyiarkan Islam. Kesukaran yang nampak seperti gunung. Musuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hebat-hebat berdiri seperti gunung yang tidak dapat ditembus, dan mereka oleh bangsa Arab diberi julukan Jibal atau gunung yang menghalang-halangi gerak lajunya kebenaran, bahwa mereka benar-benar dibikin musnah. Ini adalah kenyataan sejarah. Kalimat quti'at bihi ardu, artinya bumi dibelah dengan Quran, adalah yang dimaksud bahwa Quran suci akan masuk dalam lubuk hati manusia, yang di sini diibaratkan sebagai bumi. Jadi dengan dibelahnya bumi maka mengalirkan sungai dan mata air. Makna lain dari kalimat itu ialah bahwa bumi akan dijelajahi. Pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tidak mempunyai fasilitas untuk pergi jauh ke pelosok Jazirah Arab, apalagi ke negara-negara yang jauh di dunia ini. Namun hati kaum muslimin mempunyai semangat yang menyala-nyala untuk menyiarkan kebenaran yang bukan saja ke seluruh Jazirah Arab, telah dijelajahi oleh mubalik Islam selama 10 tahun sesudah turunnya ayat ini pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pula selama 100 tahun setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Mubalik Islam menjelajahi seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, dari negara Cina di ujung timur sampai ke negara Spanyol di ujung barat. Orang-orang yang mati dibuat bicara. Ini pun merupakan kenyataan sejarah. Orang-orang yang mati rohaninya kini berbicara begitu keras hingga seluruh dunia dari ujung ke ujung memenuhi seruan mereka. Ini bisa dilihat di dalam surat 6 ayatnya 123 yang menerangkan seterang-terangnya bahwa mati dalam istilah Quran suci acap kali sering
berarti mati rohaninya. Dan istilah menghidupkan orang mati berarti menghidupkan rohaninya. Selanjutnya penjelasan yang terdapat di dalam surat ini ayat 33. Allah mengawasi apa yang dikerjakan oleh setiap orang. Artinya Allah membalas perbuatan tiap-tiap orang itu, sedangkan sekutu mereka yang dianggap Tuhan tidak mampu mengerjakan itu. Pertanyaan apakah Dia yang mengawasi? Jawabannya diberikan di dalam kalimat berikutnya. Namun mereka membuat sekutu bagi Allah. Selanjutnya di dalam ayat yang sama dijelaskan, ini untuk menunjukkan betapa hinanya apa yang disebut sebagai sekutu-sekutu Tuhan, sehingga para penyembahnya disuruh memberi nama kepadanya, seakan-akan sekutu itu tidak pantas mempunyai nama. Atau kalimat ini dapat pula berarti berilah mereka nama yang menyatakan sifat-sifat ketuhanan, seperti yang mencipta, yang memelihara, dan lain-lain sebagainya. Penjelasan dari ayat yang sama, yang dimintakan perhatian ialah batin manusia sendiri. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Tidaklah Ia yang maha waspada akan perasaan batin manusia. Perlukah Allah mempunyai sekutu yang akan melaporkan kepadanya apa yang tak Ia ketahui? Apakah ucapan kamu dengan mulut tidak diketahui oleh Allah Ta'ala sehingga Ia memerlukan sekutu untuk memberitahukan kepadanya apa yang kamu katakan? Allah tahu dua-duanya, baik ucapan lahir maupun perasaan batin manusia, dan Ia tidak memerlukan seorang perantara. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut. Adapun yang membuat perbuatan jahat tampak indah bagi mereka ialah setan. Lihatlah di dalam surat 6 ayatnya 43, surat 16 ayatnya 63. Di tempat lain diterangkan sebagai berikut. Setan membuat perbuatan mereka tampak indah bagi mereka dan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Surat nomor 29 ayatnya 38. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aziz Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya ingin menambahkan penjelasan yang ini berkaitan dengan mukjizat yang di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 31 ini dinyatakan bahwa Quran suci mampu membuat orang mati berbicara. Quran suci mampu membuat orang mati mampu berbicara. Ini jika dihubungkan dengan pernyataan dari para apologis Kristen bahwa mukjizatnya
Nabi Isa Al-Masih yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus itu lebih hebat daripada mukjizat yang dilakukan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Quran suci, karena Yesus Kristus dikatakan mampu menghidupkan. Saya ulangi lagi, Yesus Kristus mampu dalam tanda petik menghidupkan orang mati. Namun demikian tidak ada keterangan apakah setelah dihidupkan itu mampu berbicara. Di sini Al-Quran memberikan penjelasan bahwa kehebatan yang dibangga-banggakan oleh apologis Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus mampu menghidupkan orang mati. Namun di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan jelas bahwa Quran mampu membuat orang mati dapat dibuat berbicara. Artinya orang mati dapat dibuat berbicara. Kalau orang dapat berbicara, sudah barang tentu dia adalah orang hidup. Hidup jasmaninya ataukah hidup rohaninya itu tergantung dari konteksnya. Dalam hal ini konteks menghidupkan orang mati yang dibangga-banggakan oleh apologis Kristen bahwa Yesus mampu menghidupkan orang mati. Jika dikatakan menghidupkan orang mati tentu belum tentu bisa membuat orang itu berbicara, namun yang sudah jelas bahwa Quran mampu membuat orang mati mampu berbicara. Kalau bisa berbicara tentu adalah orang hidup. Sebaliknya orang hidup banyak yang tidak mampu berbicara, utamanya berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Itulah kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yesus Kristus, mampu menghidupkan orang mati. Namun Quran lebih dari itu, mampu membuat orang mati bisa berbicara. Demikianlah tadabbur kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.